Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai laporan komputasi numerik, yaitu topik regresi dan pencarian akar fungsi. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama saya sendiri yaitu Immanuel Tegar Prakosa dengan NIM A11 2023 dan teman saya Aditya Rehan Aji Pratama dengan NIM A11 2023 103. Untuk topik pertama yaitu regresi, untuk judul papernya data mining untuk prediksi penjualan menggunakan metode simple linear regression yang diterbitkan oleh Duran dan kawan-kawan pada tahun 2024. Dan untuk masalah yang diambil, yaitu toko 99 Surabaya kesulitan prediksi penjualan seperti pencatatannya manual dan banyak stok yang menumpuk. Dan ditemukanlah ide yaitu waktu atau bulan sebagai variabel X untuk membentuk tren linear penjualan, yaitu Y. Lalu konsep dasar regresi linearnya sendiri terdapat 3. Yang pertama, regresi linear memprediksi Y berdasarkan X dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Dan yang kedua, ada 2 jenis regresi sederhana yang terdiri dari satu variabel X dengan regresi berganda yang terdiri dari lebih dari 2 variabel X. Lalu yang ketiga, fokus laporannya yaitu regresi linear sederhana. Oke. Lalu untuk penerapan dan evaluasi akurasi, yang pertama yaitu penerapan nyata, prediksi penjualan untuk hindari stok menumpuk atau stok yang kurang, lalu membantu anggaran dan produksi. Lalu yang kedua wajib dievaluasi menggunakan beberapa indikator seperti MAD, MSE, dan MAPE. Lalu untuk kategori akurasi MAP-nya, jika kurang dari sama dengan 10% itu merupakan tinggi, lalu untuk 10-20% itu baik, 20-50% itu masih reasonable, dan lebih dari 50% itu tergolong rendah. Lalu untuk studi kasus data penjualan dress toko 99 berdasarkan output Google Colab ya dapat disimpulkan seperti untuk datanya terdapat data 32 bulan. Dimulai dari Februari tahun 2021 sampai September tahun 2023 dengan penjelasan seperti X itu merupakan periode bulan dan Y itu merupakan jumlah penjualan. Lalu untuk hasil perhitungannya sendiri terdapat grafik yaitu grafik perbandingan antara data aktual, data regresi, dan prediksi 5 bulan ke depan yang dapat disimpulkan seperti untuk persamaan regresinya untuk Y-nya yaitu 34,4995 plus dalam kurung min 0,1446 X. Lalu untuk evaluasi untuk kategori MAD itu terdapat di range 2,33, untuk MSI-nya 9,12 dan untuk MAP-nya dia berada di 7,11%. Dan itu termasuk masuk ke dalam kategori yang tinggi. Kalau untuk hasil prediksi 2 bulan ke depan sesuai dengan output yang berada di Google Colab tersebut, maka dapat disimpulkan seperti untuk tabel prediksi mulai dari bulan Oktober 2023 sampai Februari bulan 2024 yang dibulatkan kurang lebih 30 untuk bulan Oktober, 29 untuk bulan November, dan 29 sampai bulan Februari per unit. Lalu untuk insight-nya, maka dapat disimpulkan tren penjualan tersebut sedikit menurun. Lalu untuk kesimpulan topik pertama, itu ada 2. Yang pertama, model dinilai baik atau tinggi akurasinya, otomatis layak dipakai untuk perencanaan stok, anggaran, maupun produksi. Lalu yang kedua, berpotensi juga diterapkan ke produk lain. Lalu topik 2 tentang pencarian akar fungsi. Paper yang kami bahas ini membandingkan 2 metode, yaitu metode bisection dan metode regular Fauci. Namun pada presentasi ini kami lebih berfokus pada metode bisection karena metode ini lebih sederhana, stabil, dan mudah dipahami.
Konsep dasar metode interval bagi dua. Nah, metode ini memerlukan interval awal A dan B dengan syarat FA dikali FB kurang dari nol. Artinya nilai fungsi pada kedua titik memiliki tanda yang berbeda, sehingga terdapat akar di antara kedua titik tersebut. Selanjutnya dicari titik tengah menggunakan rumus C, sama dengan A ditambah B dibagi 2. Proses ini diulang terus hingga hasilnya memenuhi batas toleransi yang telah ditentukan. Lalu bandingan bisection dengan regula Falsi. Metode bisection ini menggunakan titik tengah interval, sedangkan regula Falsi menggunakan interpolasi linear. Nah, regula Falsi ini umumnya lebih cepat, tetapi bisection lebih stabil dan lebih mudah diterapkan. Oleh karena itu, metode bisection dipilih pada pembahasan ini. Di studi kasus implementasi, digunakan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 2. Interval awal yang digunakan adalah 1 sampai 2 dengan toleransi 0,0001. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menghitung akar fungsi secara otomatis. Lalu di hasil iterasi ini, tabel menunjukkan proses setiap iterasi yang dilakukan oleh metode bisection. Pada setiap iterasi, interval pencarian semakin kecil sehingga hasilnya semakin mendekati akar sebenarnya. Setelah 14 iterasi, diperoleh akar fungsi sekitar 1,521423 dan hasil tersebut sudah memenuhi toleransi yang ditentukan. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil implementasi dapat disimpulkan bahwa metode bisection ini berhasil menemukan akar fungsi dengan baik. Kelebihan metode ini adalah sederhana, stabil, dan mudah dipahami. Namun kekurangannya adalah membutuhkan iterasi yang lebih banyak dibandingkan metode regula Falsi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman saya. Apabila ada pertanyaan, saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.